Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Kediri. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya di dalam kasih karunia Tuhan, dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan juga orang tua murid yang ada di rumah, orang tua murid sekolah minggu GKI Kediri, Yesus juga berharap bahwa semuanya dalam kasih karunia Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, dan dalam kondisi yang sehat semuanya. Nah, anak-anak senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Sudah di hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini, Yesi akan mengajak kita untuk kembali kita mau menghadap Tuhan, mengucap syukur sekaligus mohon pimpinan Tuhan supaya kita boleh diberikan hikmat, pengertian untuk boleh memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami karena Tuhan yang begitu baik, yang memelihara kehidupan kami, sehingga pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama Tuhan berkenan mengikuti ibadah anak sekolah minggu GKI Kediri pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus mengingatkan kami betapa Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Terlebih-lebih jika sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan persiapkan hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, terlebih boleh meneguhkan iman kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani karena kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu pagi ini, pimpin kami, Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, untuk minggu kali ini, anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang firman Tuhan dari sebuah tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita akan teladani keberanian Stefanus, karena tema kita di dalam minggu ini adalah keberanian anak Tuhan. Nah, ada banyak sekali sebenarnya anak-anak semuanya tokoh-tokoh Alkitab yang boleh menjadi teladan buat kita tentang keberanian ini. Nah, tetapi pagi hari ini kita mau belajar tentang kisah Stefanus. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita persiapkan dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai dengan yang ke-60. Mari anak-anak kita akan baca sama-sama. Nah, untuk anak-anak yang sudah besar, mari kita mau belajar membuka Alkitab sendiri ya. Biasa akan tunggu anak-anak semuanya bisa membuka. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang 54 sampai 60. Nah, untuk anak-anak yang masih kecil, mari mohon bimbingan orang tua yang ada di rumah, dampingi anak-anak kita ya untuk belajar membuka Alkitab, bacakan ya, supaya mereka pun mulai sejak dini boleh mengenal firman Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama. Bu Yesi akan membacakan untuk kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, anak-anak semuanya, rasanya kalau dari awal ya, kita boleh membaca firman Tuhan ini, kita mungkin akan muncul rasa kasihan ya. Aduh, kenapa ya Rasul Stefanus ini ya, anak Tuhan yang dalam hidupnya, sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, tetapi kok hidupnya begitu cepat begitu ya. Nah, tapi pagi hari ini kita mau belajar bersama tentang kisah Stefanus ini. Memang tidak mudah untuk kita pahami anak-anak. Karena apa? Panggilan pelayanan Stefanus di dalam hidupnya itu luar biasa anak-anak. Nah, kenapa kok dibilang Stefanus itu berani? Nah, sekarang Biasi mau bertanya dulu buat anak-anak semuanya. Apa sih artinya berani anak-anak semuanya? Nah, mungkin di antara kalian ada yang menjawab, berani itu artinya tidak takut gelap, Biasi. Jadi ketika lampu di rumah mati, wah, aku tidak takut
karena aku bisa menyalakan lilin. Luar biasa ya, itu anak hebat ya, tidak takut gelap, itu namanya juga berani ya, hebat sekali. Ada apa lagi contohnya yang anak-anak bisa bunyikan bahwa itu adalah bentuk dari keberanian kalian. Mungkin ada di antara kalian yang bilang, "Wih sih, aku berani." Berani apa coba misalnya? Aku berani memanjat pohon yang tinggi. Wah, itu juga berani. Iya betul ya. Ada lagi, contoh lagi, apa berani? Bu Yesi, aku berani. Kalau ada temanku nakal, aku akan pukul dia. Aku berani, aku tidak takut. Meskipun badannya dia besar, aku akan melawan dia seperti Daud melawan Goliat. Wah, anak-anak, apakah boleh seperti itu? Itu juga berani sebutannya, tetapi bukan berani yang tepat, bukan berani yang benar. Ada lagi contohnya, Bu Yesi, kalau aku juga berani. Apa beraninya? Aku berani melawan orang tuaku. Mama itu ya kalau di rumah cerewet, tapi aku berani membalas cerewetnya mama. Aku ganti cerewetin mama. Loh. Anak-anak semuanya, boleh nggak yang seperti itu? Wah, no, it's very bad ya, jelek. Kenapa kok begitu? Karena Tuhan mau mengajar kita berani yang benar, berani yang tepat, berani yang pada porsi, pada situasi yang tepat. Nah, makanya kita akan belajar sama-sama tentang kisah keberanian Stefanus supaya kita mau meneladani bagaimana sikap berani yang benar. Ya, mari kita mau belajar sama-sama apa sih yang melatar belakangi. Kenapa kok Stefanus memiliki keberanian saat itu? Nah, di pasal yang lain anak-anak di Kisah Rasul ya, kisah yang pasal ke-6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, kita melihat ya, bisa akan bacakan buat kita secara cepat. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Orang-orang jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Nah, ini awal muasalnya. Mereka bersoal jawab dengan Stefanus. Saat itu anak-anak semuanya di pasal 6 ini diceritakan Stefanus ini begitu getol, begitu berani, begitu rajin mengabarkan tentang Injil anak-anak. Kabar tentang bagaimana kasih Allah diberitakan oleh banyak orang kepada banyak orang. Nah, ternyata saat Stefanus ini berani untuk menyatakan kebenaran, memberitakan Injil, ternyata ada beberapa orang yang gak suka. Akhirnya apa tadi dikatakan? Mereka saling, nah ini ya, bisa ulang lagi, bersoal jawab. Mereka mempermasalahkan, mempertanyakan, berusaha mencari kesalahan-kesalahan dari Stefanus. Dan ayat selanjutnya, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, anak-anak, inilah latar belakang yang menjadi permasalahan yang muncul ketika pada akhirnya Stefanus harus dibawa ke persidangan. Jadi karena Stefanus berani menyatakan kebenaran, tetapi banyak orang yang tidak suka pada waktu itu mencoba menghasut, mencoba mencari kesalahan-kesalahan dari Stefanus. Padahal Stefanus salah enggak. Dia hanya memperkatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Dia menyampaikan apa yang Tuhan pimpin. Dikatakan tadi, roh Tuhan yang memimpin dia. Hikmat Tuhan yang memimpin Stefanus untuk berkata-kata menyampaikan Injil kebenaran Allah. Tetapi tidak semua orang dikatakan menerima. Bagi banyak orang itu menimbulkan sukacita. Tetapi bagi sebagian orang yang membenci Yesus, membenci Stefanus, akhirnya itu menimbulkan masalah. Stefanus akhirnya dihasut anak-anak. Bahkan, nah di sebelum ayat yang ke-17 ini, yang ayat pasal yang ke-7 dikatakan Stefanus harus sampai dihasut, dicari kesalahannya karena dia dianggap untuk apa? Menghujat Musa dan Allah. Dianggap dia tidak patuh pada pemimpin, pada pemerintahan saat itu. Sehingga Stefanus diseret, dibawa ke persidangan. Nah, 3 minggu yang lalu ya, kita sudah belajar firman Tuhan tentang apa? Anak Tuhan pasti ditolong. Berapa banyak anak-anak Tuhan, rasul-rasulnya Tuhan juga apa? Dipenjarakan saat itu. Hampir mirip Stefanus juga begitu. Tapi Stefanus belum sampai di penjara. Masih di dalam sebuah persidangan.
Akhirnya di dalam persidangan itu, apakah Stefanus diam saja anak-anak? Stefanus tahu bahwa dia benar. Stefanus tahu bahwa apa yang diperkatakan orang, dituduhkan orang, sehingga membuat dia akhirnya disidang di dalam sebuah persidangan itu. Stefanus tahu dia benar, tapi dipersalahkan oleh orang-orang yang membenci dia karena dia adalah pengikut Kristus, karena dia adalah pengikut Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, Tuhan memberikan roh keberanian di dalam diri Stefanus. Stefanus akhirnya apa? Berani memberikan pembelaan. Dia melakukan pembelaan di persidangan. Nah, ketika dia melakukan pembelaan bahwa dia ini tidak salah, bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, disinilah membuat orang-orang yang membenci Stefanus jadi marah. Nah, saat mereka marah, akhirnya apa yang dilakukan? Mereka melakukan kejahatan pada Stefanus yang berakibat Stefanus harus meninggal. Nah, anak-anak, memang menyedihkan kalau kita rasakan ya. Kenapa justru anak Tuhan, ya kan, yang justru dia melakukan kebenaran kadang malah dikucilkan, malah dihujat, malah harus disidang, mungkin sampai dipenjara, bahkan harus meninggal seperti Stefanus. Nah, dari latar belakang cerita keberanian Stefanus ini ada 3 hal yang ingin Yesi kita pelajari sama-sama, yang ingin Yesi kita teladani sama-sama. Yang pertama apa? Mari jangan takut mengakui, mengikrarkan iman kita sebagai anak Tuhan. Jangan pernah takut. Yang pertama ini yang kita akan teladani. Nilai apa yang kita akan pelajari? Jangan pernah takut untuk mengakui iman kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus. Jangan pernah takut. Mungkin anak-anak ya, karena kita hidup di Indonesia dengan kemajemukan yang ada berbagai agama di sekeliling kita, dan kita harus bisa hidup berdampingan, bertoleransi dengan banyak orang. Dan tidak kita pungkiri, kadang-kadang kita dipojokkan. Anak-anak mungkin juga mengalami, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan rumah kita, mungkin di saat kita bermain atau dimanapun kita berada. Bahkan mungkin ada keluarga kita yang tidak seiman. Mungkin ada yang pernah mempertanyakan, kenapa? Apakah benar kamu Kristen itu menyembah Yesus ya? Mungkin di antara kita akan mengalami ketakutan anak-anak. Boleh tidak kita takut? Jangan pernah takut. Jangan pernah takut anak-anak. Miliki keberanian untuk mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Katakan, ya, aku adalah pengikut Kristus. Aku mempercayai Tuhanku di dalam Yesus Kristus. Katakan dengan keberanian. Kenapa? Karena Tuhan telah menjamin hidup kita dengan memberikan keselamatan. Janjinya ya dan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya, berani karena kebenaran anak-anak. Ini tidak mudah anak-anak. Berapa banyak di antara kita anak-anak semuanya, anak-anak Tuhan, kalau lakukan kebenaran, malah kita merasa rugi, kita merasa dikucilkan, kita merasa mengalami penganiayaan. Contoh yang paling gampang ya, kalau di sekolah, mungkin di antara anak-anak yang SD atau SMP ya, yang menyaksikan tayangan ini, di sekolah kalian melihat teman-teman kalian itu jago nilainya 100, tapi hasil mencontek. Bagaimana dengan kalian saat dipertaruhkan seperti itu? Bu Yesi, kalau aku ini tidak ikut mencontek, nilaiku tidak akan sebagus teman-temanku. Kan kasihan mamaku kalau nilaiku jelek. Anak-anak, keberanian yang kita miliki harus keberanian yang tepat. Bukan malah berani mencontek atau berani memberi contekan. Oh no, itu bukan anak Tuhan yang baik. Ya, mari memiliki kepercayaan diri bahwa hikmat, akal budi, pengetahuan berasal dari Tuhan. Kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Meskipun nilai kita mungkin tidak sempurna seperti teman kita yang mencontek, tapi kita akan lebih bangga. Karena apa? Karena kita mengerjakan ujian ataupun PR kita dengan kemampuan kita sendiri, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Miliki keberanian yang benar. Kadang-kadang juga, Bu Yesi, aku ini berani berkata jujur, tapi justru ketika aku berkata jujur, aku malah disalahkan, Bu Yesi. Jadi akhirnya aku kadang bohong-bohong kecil. Nah, itu adalah contoh dari yang kedua. Berani karena benar adalah juga berani berkata jujur, bersikap jujur. Anak-anak, tidak jarang kan, seringkali kita ini dibabat. Lebih baik bohong-bohong kecil, bohong sama mama, bohong sama guru di sekolah, bohong sama papa, bohong sama mungkin
guru sekolah minggu kita atau siapapun sama teman kita, karena kita takut kalau kita melakukan kesalahan. Anak-anak, hidup kita tidak akan pernah tenang ketika kita menyimpan dosa. Kalau kita lakukan kesalahan, miliki keberanian untuk jujur, miliki keberanian untuk berkata, mengakui bahwa kita salah. Karena apa? Tuhan Maha Pengampun. Dan percayalah, orang-orang yang ada di sekeliling kita pun akan lebih memaafkan kita karena kita berani berkata jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak takut dalam kesulitan. Nah, beberapa bulan minggu yang lalu yang dikatakan bahwa anak Tuhan pasti ditolong. Hari ini kita dilatih Tuhan juga miliki keberanian sebagai anak Tuhan. Sekalipun kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Kesulitan ada banyak. Apa contohnya mungkin buat anak-anak? Mungkin kalian kesulitan karena hari ini sekolahnya masih daring, Bu Yesi masih online. Aku mengalami kesulitan. Akhirnya aku males, gak usah belajar deh, tidur aja. PR biar yang mengerjakan mama saja. Boleh nggak seperti itu anak-anak? Oh no, tetap kerjakan bagian kita. Sesulit apapun, tetap kerjakan bagian kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk memberikan pertolongannya. Mungkin mama papa sedang kesulitan ekonomi. Sudahkah kalian berdoa untuk mereka supaya pekerjaan mama papa diberkati? Karena dari sanalah berkat Tuhan akan tercurah untuk keluarga anak-anak semuanya. Kesulitan boleh ada, apalagi di tengah pandemi seperti ini anak-anak, ada banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Mungkin sakit penyakit, mungkin karena tekanan ekonomi, mama papa kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Kita pun mengalami kesulitan di dalam sekolah daring. Kita mengalami kesulitan di berbagai hal karena nggak punya teman, kesepian, bosan di rumah dan yang lainnya. Mari datang kepada Tuhan. Saat itu terjadi, datanglah kepada Tuhan. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan sukacitamu. Tuhan berikan damai sejahteramu. Supaya aku bisa melewati semua kesulitan ini. Supaya orang tuaku boleh melewati setiap kesulitan hidup. Sehingga perekonomian keluarga kami dipulihkan. Kesehatan kami dipulihkan. Setiap tekanan hidup kami, pergumulan hidup kita, semuanya Tuhan pulihkan. Asal kita percaya kepada Tuhan dan memiliki roh kebenaran untuk melakukan yang benar. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk memberikan pertolongannya bagi kita. Nah, anak-anak semuanya, demikian firman Tuhan yang Bu Yesi tidak sampaikan. Biarlah 3 nilai-nilai. Yang pertama, mari kita berani ya, jangan pernah takut mengakui iman kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, berani lakukan kebenaran dan hiduplah dengan jujur. Yang ketiga, tidak usah takut mengalami kesulitan dalam hidup kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya barang sedetik pun. Saat kita mengalami kesulitan, justru Bapa sangat peduli, bahkan menyayangi kita. Asal kita mau percaya, datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi akan masuk di dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu telah kami pelajari, kami dengar bersama. Sungguh Tuhan, jikalau kami menyaksikan Stefanus yang memiliki keberanian sebagai anak-Mu, menyatakan kebenaran Injil itu untuk ditaburkan, dikabarkan. Mari ajari kami anak-anak yang masih sangat kecil ini, anak-anak sekolah minggu GKI Kediri ini, untuk kami juga memiliki keberanian seperti Stefanus, untuk kami mau belajar, mengakui iman kami tanpa rasa takut. Ketika kami ditanya orang lain, ketika kami dikonfirmasi orang lain, atau ketika kami ditekan, kenapa kami harus mengikut Tuhan? Bapa, biarlah kami memiliki roh keberanian untuk menyatakan iman kami kepadamu, kepada sesama kami. Selanjutnya Tuhan, beri kami roh keberanian untuk hidup di dalam kebenaran, berlaku jujur, bersikap dan berkata yang jujur, sehingga keberanian untuk hidup di dalam kebenaran ini sungguh boleh mengubahkan hidup kami, dan hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan saat kami mengalami kesulitan, tekanan, permasalahan hidup yang mungkin membuat kami putus asa, patah arang, bahkan membuat kami jauh dari Tuhan. Bapa, rengkuh kami, gandeng kami, gendong kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan pertolongan-Mu atas kami, sehingga kami tahu Allah yang kami percayai adalah Allah Sang Maha Pertolongan, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, karena Engkau Allah yang hadir, yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu sekolah minggu GKI Kediri ini kepadamu. Mari tumbuhkan, teguhkan iman mereka, meskipun di tengah-tengah pandemi dan mereka hanya bisa beribadah secara online. Tetapi kuasa Tuhan
tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Berkaryalah Tuhan melalui kehidupan anak-anak kami sekolah minggu beserta keluarga mereka, orang tua mereka, sehingga tangan kasih Tuhan terus mengikat mereka, meneguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan membuka ayat hafalan kita yang terambil dari 2 Timotius. Kita akan buka sama-sama yuk. 2 Timotius, anak-anak bisa buka Alkitabnya. Nah, 2 Timotius pasalnya yang ke-1, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ayat hafalan ini semoga boleh menjadi rema dalam hidup kita anak-anak semuanya, karena kita tetap diberi roh keberanian menjadi anak-anak Tuhan untuk mengajarkan Injil, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.